Berbicara di depan orang banyak, Mmm. yang itu sementara kita nggak pelajarin itu di kelas loh, Kak Kintan. Wow, gitu nggak sih, Kak? Ini ketua dan ketua nih, serem juga aku sebagai yang santri biasa nih. Oh, enggak dong. Sekolah tuh memiliki amanahnya Iya, masing-masing bener dong. bener. Karena kan banyak ya, Kak, yang sekarang tuh anak-anak atau bahkan orang tuanya sendiri melarang anaknya untuk berorganisasi karena takut menghalangi dia untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi di podcast Al-Multazam episode 2. Balik lagi bersama aku, Kintan Jalasuddin Gunawan sebagai host di acara podcast kali ini. Dan di sini aku nggak sendiri dong tentunya. Kalau sendiri kan nggak asik dong. Aku ditemenin sama Kak Adia dan tentunya Kak Adia kayak bawa Halo. temen nih. Kenalin dong temennya. Tentu aja aku sekarang di, podcast episode kedua ini aku nggak sendirian nih, Kak Kintan. Aku bawa teman, bisa dikenalin siapa namanya? Halo, nama aku Sofi. Sofi. Kak Sofi ini sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Santri atau MPS, gitu, Kak. Halo Kak Sofi. Halo, Kak Dita. Apa kabar nih, Kak Baik. Kintan? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana nih kalian kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik kita juga. baik aja sih, Kak. Aman. Aman semuanya. Oke nih, jadi di episode ini kita akan bahas apa nih Kak Adia? Bahas apa ya, Kak Kintan? Kalau nggak salah sih kita punya pembahasan tentang organisasi tidak menghambat prestasi nggak sih, Kak? Iya dong. Aku nih bawa expertnya di sini nih, Kak Sofi. Mungkin gimana nih, Kak Kintan? Mau diapain Kak Sofinya? Wah. Mau ditanya-tanya soal apa nih? Di kuliknya sekarang bukan cuma aku doang nih sama Kak Kintan yang ditanya-tanya sama Kak Sofi juga dong tentunya. Siap gak nih Kak Sofi? Aku kuli-kuli. Ya, selalu siap dong ya pastinya. Oke, gimana nih? Apa yang mau dibicarain duluan Kak Kintan? Maksud dari organisasi tidak membuat prestasi itu gimana ya Kak? Gimana nih Kak? Menurut Kak Sofi dulu kali ya? Aduh. Menurut aku ya, kalau kan kita nih di Al-Multazam sendiri khususnya buat kelas 11 kita bakal diamanahin di, suatu organisasi tapi kita gak bakal, lepas dari tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, maka dari itu kita bakal ngejelasin tentang apakah Kintan? Organisasi tidak membuat prestasi. Iya. Jadi sebenarnya di organisasi itu sendiri itu, kita dilatih untuk manajemen waktu Kak Kintan, Kak Sofi. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa tetap, menjalankan kewajiban kita sebagai santri tentunya untuk belajar sebagai siswi, dan juga kita harus bertanggung jawab atas amanah di organisasi yang telah diberikan juga gitu. Iya, benar. Dan di organisasi ini kita belajar banyak banget hal yang nggak dipelajarin di kelas. Kayak misalkan, gimana cara kita buat, bersosialisasi sama orang-orang yang beda pendapat sama kita, nyatuin beda-beda pendapat itu semua belajar di dalam organisasi yang nggak kita pelajarin di dalam kelas, Public gitu. speaking juga mungkin ya Kak? Kita Iya, jadi bisa untuk bener. berbicara, apa ya, berbicara di depan orang banyak, Mmm. yang itu sementara kita nggak pelajarin itu di kelas loh Kak Kintan, gitu mungkin. Berarti ini public speaking udah terlatih dong Kak kayaknya nih. Widih. Kita sudah apa ya, kita memiliki Mhm. dari organisasi ini jadi meningkat Kak, gitu Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ikut lomba public speaking gak? Aduh. Lebih dari itu, public speaking ini tuh zaman sekarang tuh dipakai banget ya, mau Banget. itu buat, para siswa, terus, buat cari kerja, buat yang lain-lain, semuanya butuh public speaking. Bahkan mungkin kalau misalkan kalian beli sesuatu di luar itu kan harus ngomong sama orang kan. Bener Harus banget. banget apalagi kita menawar harga gak sih Kak? Kalau misalkan kita nggak bisa ngomong kan kita Iya, dapat harga yang tinggi kan, Iya. betul banget. Gak mau banget kan dapat harga tinggi. Betul. Jadi perlu banget gak sih kayak maksudnya public speaking kita untuk bisa, membawa kita juga di masa depan itu lebih, apa ya, dalam istilahnya lebih berguna gitu, Kak. Kalau kalian mau ngelatih public speaking kalian ya join organisasi dan harusnya jadi ketua sih biar lebih wow gitu gak sih Kak? Ini ketua dan ketua nih, serem juga aku sebagai yang santri biasa nih. Oh, enggak dong. Sekolah tuh memiliki amanahnya Iya, masing-masing bener dong. dan semuanya punya apa ya, prospek kerjanya masing-masing kan. Betul sekali, gitu Kak Kintan kira-kira. Jadi kan di organisasi tuh
sibuk nih ya, kayak harus manajemen waktu yang baik lah. Gimana nih pas sibuk-sibuknya kita bisa raih prestasi? Bisa representasi ketika, sibuk-sibuknya organisasi itu gimana gitu ya, Kak. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita sibuknya organisasi juga, kita tuh harus bisa memiliki manajemen waktu yang baik gitu, Kak. Jadi ketika kalau misalkan kita lagi di kelas, lagi belajar, ya sudah kita fokus untuk, pelajaran tersebut gitu. Untuk, sebenarnya untuk di organisasi sendiri kan kita yang kayak di episode pertama aku bilang, kita punya banyak struktur organisasi yang bisa membantu untuk menjalankan program kerja di organisasi tersebut kan gitu. Ya nggak sih, Kak Sophie? Iya, benar banget. Dan sebelum kita, dilantik untuk jadi, apa ya, pengurus organisasi ini tuh, kita bakal ngelewatin fase yang namanya tuh LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Dan di situ tuh kita belajar banyak banget tentang manajemen waktu. Terus, kalau tips-tips dari kita paling ya misalkan fokus kalau misalkan lagi di sekolah, terus, jangan lupa refreshing, menurut aku itu hal yang penting sih Penting. biar Wah. nggak mumet banget gitu Iya. kayak Refreshing tuh penting ya, Kak. Tentunya bener. kalau misalkan kita lagi ada masalah di organisasi, terus juga kita ada masalah di pelajaran, kayak bener-bener dibutuhin banget sesuatu yang bisa Mhm. buat nge-refresh otak kita gitu Iya, loh, bener Kak. banget. Dan tentunya kita kan di lingkungan, pesantren nih, jadi kita hidup bareng-bareng sama orang lain kan. Betul. Nah, buat aku sendiri, cara nge-refreshing diri aku tuh dengan cara ngobrol sama temen-temen aku, dan Nah, itu menurut aku udah kayak, ngeluarin lebih lebih ringan lah bebannya, kayak gitu. betul. Terus jadi bisa lebih fokus lagi misalkan ke belajar, ke organisasi, dan di sini tuh organisasi tuh nggak yang kayak, apa ya, nggak segampang itu loh, maksudnya Betul kayak betul. Karena kan kita juga, apa namanya, organisasi di sini tuh yang bener-bener mewadahi santri selama 24 jam iya juga. Jadi bener kita nonstop untuk bisa, apa ya, istilahnya ya mewadahi seluruh santri itu agar bisa tetap di jalan yang benar gitu loh, Kak. Jadi dan bener kata Kak Sophie tadi, untuk bisa ngobrol sama teman, bertukar pikiran sama teman, akhirnya itu bisa bikin otak kita lebih refresh karena ketika kita sharing sama teman, teman juga, menceritakan keluh kesahnya dia, ternyata kita tuh nggak sendirian dalam menghadapi masalah ini gitu. Iya, bener Dan bahkan banget. banyak teman-teman yang lebih memiliki beban yang berat dibanding kita Mhm. gitu. Jadi kita lebih bisa bersyukur, lebih bisa, apa ya, sharing gitu, Iya, "Kita tuh gini loh," mereka juga bisa sharing, "Kita tuh juga gini loh," gitu. Jadi kita sama-sama mengeluarkan apa yang kita rasakan, gitu sih Kak kita. Oh, biasanya kan kalau organisasi banyak kan acara-acara kayak gitu nih ya, terus biasanya tuh pasti repot kan. Itu pernah ada yang sampai gak sekolah gitu, Kak, gara-gara ngurus acara? Pernah ada? Sebenarnya ada aja ya, karena, kita itu kalau di apa ya, mengadakan suatu acara, kita tuh yang full benar-benar mempersiapkan untuk acara itu bisa berjalan dengan sukses. Jadi mhm. di situ juga perlu dikeluarin tenaga, pikiran, dan sistem imun manusia tuh beda-beda kan, Kak. Jadi Iya. kalau misalkan emang dia lagi pusing banget, ngedrop, dia bisa yang sakit gitu nggak sih, Kak? Iya, bener banget. Tapi kayak, ya di organisasi ini tuh kita nggak sendirian, jadi kita Betul. bisa sharing sama yang lain. Terus kalau misalkan, eee, aku juga punya pengalaman kayak, apa ya, waktu itu aku lagi di luar pondok, terus habis kayak gitu tapi di pondok ini tuh lagi ada ngadain event gitu kan. Terus tapi kita masih bisa sih kayak berhubungan lewat telepon, kayak gitu-gitu. Betul. Dan kayak walaupun kita misalkan di luar lagi ngejar prestasi, terus habis kayak gitu, tapi kita nggak bakal ngehalangin buat organisasi Betul itu nggak banget. jalan. Kita punya tangan kanan, kita punya yang lain gitu. Jadi kita bisa tetap fokus ngejar prestasi juga, tapi kita tetap ngejalanin, si organisasi ini dengan baik, kayak gitu. Itu itu yang dinamakan teamwork ya, Iya, kerja teamwork. tim. Keren banget sih. Dibutuhin banget komunikasi yang baik untuk bisa menjalankan organisasi itu agar sama-sama sukses untuk, mencapai tujuannya. Alhamdulillah selama ada acara nggak ada kendala ya, Kak, ya? Alhamdulillah, kalau kendala sih, kendala Pastinya pasti ada ada ya, karena kan gitu. kita juga nggak bisa yang Mhm 100% sempurna acara itu. bener. Pasti ada aja kendala, cuman alhamdulillah masih bisa kita Mhm tanganin karena kerja tim yang tadi gitu, Kak. Kita komunikasinya lancar mhm. alhamdulillah. Terus dengan adanya kesalahan, kita tuh jadi tahu mana yang bener Benar, gitu. betul. Kalau misalkan kita nggak pernah salah kan kita maksudnya Ya nggak tahu udah yang gitu, bener iya, kayak nggak ada pembelajaran hidup sama sekali, kayak flat banget hidupnya mhm. gitu. Justru ya dengan misalkan kita di satu event melakukan suatu kesalahan, jadi kita belajar untuk event selanjutnya kita jangan membuat hal yang sama seperti yang kemarin gitu loh, Kak. Kira-kira nih udah prestasi apa aja nih diraih sama Kakak nih? Sama teman-teman Kakak juga dong pastinya? Temen kita banyak banget yang berprestasi ya, Banyak banget. alhamdulillah. Wah.
seperti ikut dalam OSN, di apa namanya, prestasi-prestasi di non akademik lainnya juga ada. Iya. Karena prestasi tuh nggak di akademik doang ya, ada di non akademik kayak misalkan olahraga kayak FLS 2N atau misalkan, bikin lagu, cipta puisi kayak gitu-gitu kan banyak Iya, juga ya, temen kita juga banyak yang kayak menjuarai di betul bidang tersebut betul gitu. betul banget, Kak. Gitu. Jadi intinya di podcast kali ini kita bakal, kita ngejelasin tentang kalau misalkan organisasi itu gak ngehambat sama sekali buat Buat kita prestasi. berprestasi. Karena kan banyak ya, Kak, yang sekarang tuh anak-anak atau bahkan orang tuanya sendiri melarang anaknya untuk berorganisasi karena takut menghalangi dia untuk berprestasi. Mhm. Sebenarnya itu nggak bisa kita klaim sebagai, pernyataan yang benar sih, Kak. Iya benar. Karena, buktinya buat buat kita sendiri dan buat teman-teman kita, dengan berorganisasi itu tidak sama sekali menghalang untuk kita bisa berprestasi, Kak, gitu. Bahkan kita kalau misalkan dengan organisasi ini, kita bertukar pikiran dengan yang lain, kita mungkin bakal munculin ide-ide baru gitu. Jadinya, Betul. apa ya, jadi prestasi kita juga makin kayak, "Oh, aku harus gini." Itu tuh kayak tanpa sadar dan kadang tuh kayak suka datang tiba-tiba kayak gitu. Betul banget. Anugerah Tuhan ya Kak datang tiba-tiba. Bener banget sih, Mukjizat sih, Kak. Kak. Bener banget. Itu deh, Kak Kintan kira-kira. Keren juga ya walaupun berorganisasi tapi bisa prestasi juga ya. Bisa berprestasi. Iya itu makanya. Sebelum kita lanjut nih ya Kak, Antus yang peduli sedang mengadakan program penggalangan dana berupa sandal masjid yang akan dibayarkan di masjid sekitar Kuningan nih. Wah, keren banget nih, Kak. Kira-kira sedekah sandal masjidnya itu harganya berapa nih, Kak? 10.000 buat satu pasang. Jadi kalian bebas sebenarnya mau ngasih berapa aja. Tapi ya dimulai dari 10.000 bisa 20, 30, 50. Sampai nggak terbatas gitu ya, Kak? Yes. Infinity. Infinity. Sendalnya tuh yang kira-kira kayak gimana ya, Kak Sofi? Kayak gini nih pemirsa. Tunjukin dong. Satu pasangnya cuma 10.000. Insya Allah dengan kalian bersedekah, kalian bisa Meraih pahala-pahala jariah Amin. selama sendal ini Iya. dipakai untuk Nah, kebaikan. benar banget. Jadi langsung aja nih yang mau sedekah sandal masjid melalui AM Peduli bisa langsung lihat di sini. Cekidot guys. Cekidot, Jangan lupa. ampeduli.id. Betul sekali. Balik lagi nih ya Kak. Selain prestasi yang tadi Kakak sebutin ada prestasi lainnya nggak Kak? Tentu aja dan alhamdulillahnya ya, kita di SMA IT Al Multazam khususnya, kita, sudah bergabung di Smart Class program gitu, Kak. Gitu. Apa tuh Smart Class program? Smart Class program tuh apa, Kak Sofi? Kayak jadi kita dikasih alat belajar buat apa ya, lebih mengeksplor, jadi kita gak cuman belajar dari materi yang dikasih guru, jadi kita bisa mengeksplor seluas-luasnya dan di sini juga kita bisa bikin kayak Karya digital, kayak ngedit-edit gitu kan, sekarang tuh lagi musim banget ya, Kak, apa namanya, suatu event perlombaan yang berbasisnya digital. Jadi dengan, ada alat belajar ini, kita diberikan apa ya, kebebasan dan kemudahan untuk bisa lebih mengeksplor mengeksplor diri. diri, terus meng-upgrade skill yang ada di diri kita sendiri itu, Kak. Bisa diperlihatkan Kak contohnya? Contohnya nih, Kak, aku sekarang nih, ini mungkin ada sedikit banner. Kelihatan nggak? Kayaknya agak kurang kelihatan. Coba di ini Kak, cahayanya agak dinaikkan. Ya, full kan. Nah, Jadi kita banyak banget sih selain ini juga, kita punya banyak yang kayak desain-desain yang udah teman-teman kita bikin untuk bisa berprestasi dengan menggunakan alat belajar. tidak bersama, Tidak bersama nih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, gimana lanjut Kak Kintan, Kak Sofi? Selain itu, jadi, program Smart Class ini tuh di pembelajaran tuh kita, eee, ngeaplikasiin sebagai misalnya e-book ya. E-book Jadi ya. kita, paperless di sini lebih apa ya, jadi kita lebih Sehat cinta lingkungan, ramah lingkungan. Karena guru-guru di Al Multazam ini khususnya di SMA IT juga udah bikin e-book-nya masing-masing gitu Kak untuk pembelajaran nanti di-share kepada santri-santri dan santri-santri pun sudah memilikinya masing-masing. Berarti sampai pembelajaran tidak memakai buku? lebih dikurangin sih bukunya. Buku tetap pakai tapi lebih sedikit mungkin ya. Gitu. Dan dengan adanya e-book ini tuh jadi kita lebih banyak animasi, jadi kita bacanya Betul. kayak gak yang jenuh banget gitu, lebih banyak warnanya, animasi, video, kayak gitu. Jadi kita lebih tertarik untuk belajar, kayak Betul gitu. banget. Mungkin Kak Kintan mau lihat
e-book-nya Boleh, gimana? boleh. Seperti apa Nih, tuh? ini kita punya e-book Ya, kimia nih, teman-teman. Wah, itu siapa yang bikin? iya. Ya, keren juga ya itu. Jadi e-book ini tuh ada videonya, nanti kita bisa dipencet jadi lebih Masuk ke ngerti ya. link ya, masuk ke link YouTube. Jadi kita banyak dapat referensi-referensi dari YouTube yang guru itu tempelkan di e-book-nya gitu loh, Kak. Jadi emang yang kita balik lagi ya, kita tetap bisa berprestasi dengan kayak misalkan dengan adanya e-book ini jadi menambah kita untuk lebih semangat dalam meraih prestasi dengan Iya, pembelajaran yang bener ada di banget, bener. kelas. Bener banget. Gitu loh, Kak Kintan. Mana nggak semangat, lucu banget cuy itunya. Iya kan? Bener banget. Cuma Makanya langsung join aja ke Al-Multazam. iya dong, di Al-Multazam ini amat sangat apa ya, pembelajarannya tuh nggak yang monoton gitu-gitu Iya, terus nggak loh, yang flat Kak. gitu ya. Nggak yang flat. Jadi, tetap menerapkan, Islaminya, tetapi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang itu loh, Kak. Jadi kita yang nggak ketinggalan zaman gitu, enggak. Malah di sini kita kayak Update banget. iya, Ya, update update banget. Dilatih untuk membuat desain-desain, dilatih untuk membuat, animasi-animasi video atau dalam bentuk buku gitu loh, Kak. Oh iya, ini juga ada sangkut pautnya sama organisasi. Kayak Nah, kita ada program, Wow. radio sekolah. betul Sob banget. ya. Coba, terus pantauin kalau kita bakalan, adain radio sekolah. Di situ juga kita Ya. bakal kayak ngasih tahu berita-berita terbaru di Indonesia atau mungkin di Di luar luar negeri. ya. Mungkin nanti kalian bisa lihatnya di Instagram Osma ya, teman-teman. Ada di sini juga. Langsung diklik aja ya teman-teman. Jangan lupa di-follow. Jadi emang yang benar-benar di Al-Multazam ini kita organisasi juga dapat, pembelajaran juga dapat, dan kita juga melek teknologi gitu, Ya, bener Kak. banget. Kalau masih banyak, yang di luar sana berpikir bahwa masuk pesantren itu kita bakal kudet, kita bakal ketinggalan Enggak sama zaman, enggak sama sekali. sekali. Untuk di Al-Multazam ini amat sangat kita kayak modern banget gitu loh, Kak. Kita tetap mengetahui apa sih berita yang lagi update, apa sih sekarang tuh lagi zaman apa, teknologi itu udah gimana, dan kita pun sekarang alhamdulillahnya di Al-Multazam kita dilengkapi dengan alat Alat belajar. belajar. Asik banget gak sih? Asik banget, parah. Jadi kalian mau jadi santri tapi tetap update, langsung daftar ke Di Al-Multazam. Kita tunggu kedatangannya di Al-Multazam ya teman-teman. Oke, mungkin pembahasan kali ini sampai segini dulu aja ya Kak. Oke. Kalau kalian masih mau dengerin podcast kita, tunggu di episode 3. Jangan lupa like, Share, Comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah.